Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Melalui tutorial saya mau menjelaskan tentang harga walek saat ini dan kondisi-kondisi di bulan 5 2023 ya. Ya, oke lah saudaraku. Jadi sebelum saya lanjut kontenku saya ini, tolong ditonton sampai full. Simak videonya supaya ada bisa kita petik, namun sedikit kita harus syukuri, karena ilmu itu tidak bisa kita ukur ya saudaraku ya. Jangan cari banyaknya tapi tidak bermanfaat, biar sedikit tapi bermanfaat akan jadi banyak nanti insyaallah. Oke lah, jadi gini saudara ya, ini ada pertanyaan lagi, masalah walek yang selalu tidak mau beradaptasi ya dengan harga sarang saat ini. Yang pertanyaan di bawah kolom komentar. Jadi oke lah, saya kupas dulu masalah ini yang walek yang tidak mau beradaptasi di dalam ruangan ya. Nah, itu yang pertanyaan di bawah kolom komentar saudaraku, dimanapun anda berada teman-teman. Maaf ya, supaya ada hikmah, ada manfaat nanti ini yang bisa diutarakan di lapangan di dalam ruangan RBW ya. Jadi kalau walek itu tidak mau beradaptasi, intinya itu ruangan itu panas, ruangannya panas, di dalamnya itu istilahnya tidak terarah, istilahnya ambrut-ambrut, biar siripnya tidak terarah. Dia panas, kotor, suaranya juga tidak memungkinkan itu walek akan beradaptasi di dalam ruangan RBW. Jadi itu walek itu seperti kita. Walek itu tidak mau selalu diganggu di dalam ruangan RBW, harus kita memenuhi keinginannya baru dia bisa beradaptasi, bisa dia berkembang biak, bisa dia tinggal sampai bersarang, bertelur sampai dia menetas anak dan terbang anaknya. Nah itu ya, kalau anaknya itu sudah padat berarti mayoritas itu sarangnya akan dicetak kalau sudah padat sarangnya. Jadi intinya itu saudaraku adalah kelembaban dan suhu ya. Kelembaban suhu kan kemarin saya sudah bahas. Kalau walek itu tidak mau berkembang biak di dalam, tidak mau beradaptasi, ada tinggal lagi tapi tidak mau paling 2-3 hari dia sudah pergi, maksudnya minggat dari ruangan RBW karena masalahnya tidak terpenuhi keinginannya itu walek ya. Masalah pakan, kan ada juga pertanyaan masalah pakan. Kalau masalah pakan itu walek kan pintar keluar sendiri cari makan. Banyak juga kok yang punya RBW dikasih masukan makanannya di dalam, pakannya kalau tidak salah ya Poderpum ya, banyak itu makanannya, tapi tetap dia tidak mau beradaptasi di dalam. Itu bukan masalah waleknya mau tinggal. Walek pintar itu keluar sendiri cari makan ya. Ya, yang penting itu kelembaban, suhunya dibersihkan di dalam, suaranya jangan selalu diganggu terus. Kan kemarin saya sudah bahas, tapi tidak apa-apa saya bahas ulang karena ini pertanyaan yang harus saya kupas saat ini ya. Ya, saat ini bulan 5 2023 insya Allah bermanfaat buat saudaraku dan teman-temanku dimanapun anda berada ya. Jadi oke lah, itulah tadi yang bermanfaat supaya waleknya mau beradaptasi sampai istilahnya bersarang, bertelur, terbang anak ya. Jadi saya sekarang pindah ini tentang harga. Jadi begini saudara, karena ini diutamakan, ini konten saya itu diutamakan adalah membahas masalah harga sarang walek dan kualitas komposisi siap ekspor dikelola ya di luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Nanti jadi baru dikirim lagi, diimpor lagi masuk luar negeri. Kalau sudah jadi obat, jadi bahan makanan campuran, bahan kosmetik ya. Nah itu istilahnya ekspor impor ya. Pengiriman setelah selesai dikelola baru dikirim lagi ke Indonesia ya. Nah begitu. Nah, kalau sudah dikelilingi sudah melalui ada badan POM-nya ya, istilahnya sudah resmi. Ya itulah saudaraku. Jadi oke lah, saya lanjut ini. Itu sarang sekarang harga masih tetap ini dekat-dekat ini, karena kemarin itu baru berapa hari ada perkembangan sarang di lapangan sedikit ya. Ada perkembangan harga lapangan sedikit. Dan disyukuri saudaraku ya. Harga connya sekarang itu 9.200 sampai 9.300 kalau 50 kali 50. Dulunya itu 9 juta. Jadi ada perkembangan sedikit, namun sedikit kita syukuri karena sudah ada perkembangan di saat-saat ini. Insya Allah ke depannya ada lagi perkembangan. Ya, harga cong
Itu kalau harga size lain lagi bahasanya harga size. Kan saya berulang-ulang saya katakan harga size, harga cung kan beda-beda. Saudaraku ya, beda-beda cara pembelian, cara size sarang, cara cong sarang di lapangan yang pedagang pengepul di petani. Jadi beda-beda, tiap-tiap daerah itu biasa berbeda sedikit. Makanya selalu saya ungkap, selalu saya ulang-ulangi. Tapi tidak apa-apa lah, saya selalu ungkap masalah harga karena memang saya fokuskan konten saya membahas masalah harga sarang dan kualitas komposisi. Ya, komposisinya sarang, kualitasnya sarang gimana, putih, warna, krem, istilahnya komposisi yang jelasnya saya membahas tentang masalah harga selalu ya. Ya, kalau ada bertanya masalah harga, karena saya juga selalu menunggu informasi dari luar. Kalau ada informasi masuk melalui telinga saya, insya Allah saya paparkan melalui konten tutorial saya ya. Ya, supaya teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada bisa menyimak video ini, bisa mengambil hikmahnya, bisa bertanya sama teman-teman. Harganya sekarang dibilang di konten katanya gini, harganya sekian ya gitu ya, tingkatannya sarang, komposisinya sarang ya, cara size-nya sarang. Jadi itu sarang saudaraku, itulah harga tadi itu. Kalau congnya itu 50, kalau 50%, hitungan congnya itu 9.300 ya, 50 beda kalau masuk dia 70-30. Umpamanya mangkuk 70-30 berarti dia kenanya itu 11 juta per 1 kilo ya, karena tergantung dari komposisi ya, komposisi persennya masuknya ya, di luar dari kadar air. Kalau dia kena kadar air berarti ada potongan. Karena air itu kalau kita nimbang sarang ada air itu yang jelasnya itu air berat. Jadi dipotong kadarnya. Jadi diusahakan saudaraku kalau sudah panen di dalam ruangan RBW selesai dipanen dikipas ya, karena kalau dipanen itu tidak lembab, istilahnya kering di dalam sarang kan kita semprot. Kita semprot pakai air. Kita semprot pakai air baru lembek baru kita buka. Karena kalau kita tidak semprot, kalau dia panas di dalam berarti dia pecah nanti harganya jatuh lagi, murah lagi. Padahal tadi itu kita membuka itu sarangnya plontos putih bersih 2 jari sampai 3 jari. Kita buka karena kita tidak semprot, dia keras. Kita buka pecah. Jadi diusahakan disemprot dulu supaya agak lembek baru kita buka. Nah, itu yang saya maksud. Selesai dibuka nanti, sesudah panen kita keluar dari ruangan RBW, kita kipas ya, pokoknya kita kipas betul sampai kering. Nah, sampai kering. Kentara kalau sudah kering itu tidak terlalu kayak gimana ya, kan kita sudah target bilang ini sarang sudah kering. Apalagi yang bagi yang saudaraku yang sudah senior ya, sudah senior pasti tahu ya. Hanya ini yang baru pemula, kasihan ya, harus disampaikan informasi supaya dia paham cara pengeringan sarang, cara menyimpang sarang semua ya. Ya, itu yang saya jelaskan nih masalah harga sarang, supaya harganya tidak jatuh. Kadar airnya juga tidak kena kadar air. Jadi sarangnya juga kalau kita mau simpang aman juga karena dia sudah kering. Biar lama kita simpang tetap dia tidak berubah warna. Kalau kering baru kita simpang. Ya. Jadi harganya dia itu tetap utuh, tetap bertahan. Ya, tapi kalau kita simpang berarti harganya nanti jatuh. Makanya kalau kita kipas jangan dijemur dengan matahari. Kalau kita jemur dengan matahari berarti dia sarang nanti itu hancur dan berubah warna. Ya, beda kalau kita kipas sampai kering. Baru kita istilahnya kalau kita mau jual ya enggak apa-apa, kita mau simpan juga bisa. Yang jelasnya intinya sarang itu harus kering supaya dia bebas kadar. Jadi yang kita punya sarang itu saudaraku, yang petani walek, yang punya RBW enak jualnya, dan pembeli sarang juga enak belinya karena sarang itu kering. Apalagi kalau sarangnya putih. Ya saudaraku ya. Ya, itu pesan saya. Jadi harga sekarang itu tadi yang saya sudah kupas harganya itu 9 juta ke atas congnya. Congnya 9 juta ke atas. Namun sedikit lebihnya itu yang jelasnya 9 juta ke atas congnya 50% mangkok, 50% patahan. Beda lagi kalau size. Ya, saya mau berbicara cong ini saudaraku ya. Ya, jadi itulah informasi saya kasih harga ini, saya kasih masukan saudaraku. Jadi tolong disimak videonya, ditonton sampai habis. Jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman supaya bermanfaat buat saudara kita semua, karena adalah ilmu itu adalah sangat berguna bagi kita, sangat berguna teman-teman ya. Ya, biar sedikit yang penting bermanfaat ya saudaraku ya. Jangan takabur ya, kita harus syukuri
apapun yang kita dapat itu kita harus syukuri karena semua itu kehendak, semua itu dari Allah. Ya, karena kita dikasih akal. Yang kasih akal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukuri ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi saya masalah bagaimana caranya walik yang tidak mau bertahap di dalam bagian dalam bangunan, beradaptasi maksud saya, berkembang biak. Itu saya sudah jelaskan tadi langkah awal. Langkah kedua masalah harga sarang, gimana caranya sarang itu supaya bisa bertahan harga. Ya, caranya membuka sarang, cara mengeringkan sarang supaya harganya bertahan dan sarang itu tidak berubah warna. Ya, jadi itu tadi harganya sarang ya bertingkat-tingkat. Ya. Oke saudaraku, jadi kalau ada kata-kata saya ini salah karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap, mohon dimaafkan ya. Insya Allah lain kali, lain waktu luang kalau ada kesempatan, jangan lupa doanya saudara, dan begitu pun juga saya. Insya Allah teman-teman sekalian mudah-mudahan sehat selalu dan lindungannya dan sukses selalu. Oke lah, saya undur diri dulu, nanti lain kali kita ketemu kalau panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus.